بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. اللطيف الخبير وهما اسمان تكرر ورودهما مجتمعين في عدة آيات من القرآن الكريم. Nama Allah Al-Latifu Al-Khabir. Dan dua nama ini adalah dua nama yang senantiasa muncul bersamaan dalam banyak ayat dalam Quran Al-Karim. Di antaranya Allah berfirman, La tudrikuhul absar. Sesungguhnya dia Allah tak akan dapat diliputi oleh pandangan mata. Wa huwa yudrikul absar. Dialah yang dapat meliputi segala macam pandangan mata. Wa huwal latiful khabir. Dialah Tuhan yang maha al-latif, lembut, al-khabir, mengetahui detail perkara. Allah berfirman dalam surat yang lainnya, surah Al-Hajj ayat 63, Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah telah menurunkan dari langit berupa air? Wa tusbihul ardu mukhdarrah. Jadilah bumi menjadi hijau dengan tumbuhan. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang namanya Latif Khabir. Dan Allah Ta'ala menyebutkan dalam wasiat Luqman kepada putranya dalam surah Luqman ayat ke-16, Ya bunayya, wahai putraku, innaha intaku mithqala habbah min khardalin. Sekiranya ada sebesar biji, fatakun fi sakhrah, diletakkan di dalam bebatuan, batu-batu karang, atau fis samawat, atau diletakkan di langit, atau fil ard, atau diletakkan di bumi, ya'ti bihallah, Allah akan hadirkan benda sekecil itu kelak. Wa huwa innallaha latifun khabir. Sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang namanya Latif Khabir, maha lembut, maha mengetahui. Allah juga berfirman, Ala ya'lamu man khalaqa. Tidakkah mereka mengetahui siapa yang menciptakan mereka? Wa huwal latiful khabir. Dialah Tuhan yang punya nama Al-Latiful Khabir. Allah berfirman, Wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Kepada para istri Nabi Allah berfirman, dan hendaklah kalian mengingat apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah, yaitu sunnah. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah memiliki dua nama, Latif dan Khabir. Apa itu makna nama Allah Al-Khabir? Amma Al-Khabiru fama'nahu alladhi adraka ilmuhu as-sarair. Khabir itu lebih detail daripada Al-Alim. Al-Alim maha mengetahui. Adapun Khabir maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Wattala ala maknun ad-dhamair. Ia mengetahui apa yang disimpan dalam dada-dada manusia, dalam hati-hati manusia. Jadi lebih rinci daripada sekedar ilmu. Al-Alim maha mengetahui. Al-Khabir mengetahui perkara-perkara yang begitu detail, sekecil apapun dia ketahui. Yang tersembunyi saja dia ketahui, apalagi yang tampak, yang besar. Jadi Allah Jalla wa'ala namanya Al-Khabir, ma'nahu alladhi adraka ilmuhu as-sarair. Maknanya adalah ilmunya yang dengannya Allah mengetahui segala sesuatu yang rahasia. Wattala ala maknun ad-dhamair. Dengan ilmunya Allah mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada dan dalam hati-hati manusia. Wa alima khafayatil budhur. Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi daripada apa yang disemai manusia berupa biji-bijian. Petani jika dia meletakkan biji-biji untuk ditanam, dia sebarkan, mungkin dia tak tahu lagi di mana, sampai biji tersebut membelah diri kemudian tumbuh. Lihatlah bagaimana orang menanam berbagai macam biji-bijian. Dia menanam kacang contohnya, dia lubangi kemudian dia tutup,
masukkan 2 kacang, tutup. Masukkan 2 kacang, tutup. Mungkin ya, andai kata datang hujan, dia pun tak tahu lagi di mana yang telah dia tanamkan tadi. Padahal kacang itu besar. Ya, bagaimana jika biji sawi yang ditanam yang lebih kecil daripada kacang? Masukkan, tutup, masukkan, tutup. Tak tahu kadang-kadang seseorang penanam. Adapun Allah Jalla wa Ala alima khafayatil budhur. Dia tahu yang tersembunyi daripada segala macam biji-biji yang ditanam. Wala ta'ifil umur, dan segala macam bentuk perkara-perkara yang maha halus pun dia ketahui. Jalla wa Ala. Kita selalu tak tahu dengan apa yang pada diri kita ada. Kalau ditanya berapa bulu di tanganmu, tak tahu kita. Apalagi ditanya berapa bulu di rambutmu, berapa rambutmu jumlahnya, tak tahu. Tapi Allah mengetahui latufa wa lataifil umur, segala perkara yang begitu halus, detail Allah tahu. Bagaimana sel-sel membelah diri, membentuk, akhirnya menjadi manusia, dia tahu. Subhanahu wa ta'ala, dari sekian juta sperma yang ditembakkan 1-2 yang jadi, dia tahu. Allahu Akbar. Orang tak tahu. Wa daqaiqidz dzarrat, yang lebih kecil daripada itu, atom. Atom kata orang adalah benda yang terkecil yang tak dapat lagi dibagi. Allah mengetahuinya. Partikel yang paling terkecil ini orang menyebutnya atom, tak dapat dibagi. Allah mengetahui benda yang paling terkecil yang konon kabarnya tak bisa lagi dibelah. Itulah namanya atom. Bahkan ilmu pengetahuan terakhir mengatakan atom ini pun juga bisa dibagi-bagi lagi. Bahkan pernah saya berdiskusi dengan seorang tamatan dari Jepang, badan nuklir. Dia bekerja di nuklir negeri ini. Dia katakan bahwasanya atom itu sama dengan alam raya ini. Sebagaimana alam raya ini nampak kita, bumi ini besar, padahal begitu kecil, tak dapat ya terlihat jika semua disatukan. Tak tahu lagi mana bumi. Ya, demikian juga atom dalamnya bagaikan cakrawala dunia yang begini banyak dengan alam semesta. Saya tak tahu entah benar entah enggak itu. Tapi entahlah cemana ahli kimia, benar enggak itu? Tak tahu saya itu. Tapi dia katakan demikian. Subhanallah, Allah mengetahuinya. Fahuwa ismun yarji'u fi madlulihi ilal ilmi bil umuril khafiyyah. Maka nama al-khabir kembali maknanya ya, bahwasanya al-khabir itu adalah ilmu dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki ilmu dengan segala sesuatu yang tersembunyi, allati fi ghayatil lutfi, yang begitu halus, was-sughri, kecil. Ya, antum ambil gandum atau ambil tepung beras, tahu berapa jumlah tepung beras itu? Tak tahu kita, wallah. Ambil, tumbuk jadi halus, bisa dihitung berapa? Tak tahu. Allah tahu jalla fi'ula. Wa fi ghayatil khafa, yang paling tersembunyi Allah mengetahui. Wa min babi awla wa ahra ilmuhu bil zawahiri wal jaliyati. Tentulah lebih utama lagi, pastilah Allah mengetahui perkara-perkara yang jelas, ya, yang tampak. Perkara yang begitu halus pun dia tahu, apalagi perkara yang jelas, yang tampak. Allahu Akbar. Inilah nama Al-Khabir, lebih detail daripada nama Al-Alim. Ya, manusia walaupun disebutkan kadang-kadang seorang dokter yang begitu ahli dalam bidang yang kita katakan anta bihi khabir, engkau benar-benar menguasai ilmu itu secara detail, tapi tak akan pernah dapat sama dengan ilmu Allah Jalla wa Ala. Subhanallah. Waqad madha al-kalamu an sifatil ilmi. Adapun sifat al-ilmu dan nama Allah Al-Alim telah berlalu kita pelajari.
wa ihatati ilmihi subhanahu bi kulli syai', bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu, wa annahu azza wa jalla ahata bi kulli syai'in ilma, bahwasanya Allah benar-benar meliputi segala sesuatu dengan ilmunya, wa ahsa kulla syai'in adada, telah menentukan, menghitung segala sesuatu berapa bilangannya. Allahu akbar. Ya, kata Allah, wa ma tasqutu min waraqatin illa wa ya'lamuha, tak ada satu pun daun yang gugur kecuali Allah mengetahuinya. Berapa banyak daun di hutan-hutan raya di seluruh dunia ini, Allah mengetahui berapa yang jatuh. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, tak akan ada biji-bijian yang disimpan dalam gelapnya bumi kecuali Allah mengetahuinya pula. Ya, wala ratbin wala yabisin, tidaklah ada apapun yang basah, apapun yang kering daripada segala tumbuhan kecuali Allah mengetahuinya. Berapa banyak daun-daun yang kering, Allah mengetahuinya. Batang-batang yang kering, yang sudah mati, Allah mengetahuinya. Allahu akbar. Adapun nama Allah Al-Latif, Al-Latiful Khabir. Apa makna Al-Latif? Al-Latifu falahu ma'nayan. Al-Latifu memiliki dua makna. Yang pertama, bimakna Al-Khabir. Al-Latif itu sinonim dengan nama Allah Al-Khabir. Berbeda lafaz, maknanya sama. Wa huwa anna ilmahu daqqa, bahwa ilmu Allah itu begitu daqqa, begitu rinci, ya, walatufa, sehingga dengan ilmunya dia yang begitu rinci, hatta adraka as-sarair, dengannya Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, wad-dhamair wal khafayat atau wal khafiyat, ya, apa yang disembunyikan dalam dada, apa yang disembunyikan dalam hati, dan apa pun tersembunyi. Jadi ini makna Al-Khabir pertama, makna Al-Latif yang pertama. Bahwasanya Al-Latif adalah sama dengan apa? Al-Khabir, ilmu yang rinci, detail segala perkara. Ya, saya aja nggak tahu nih berapa jumlah daun-daun warna bunga palsu ini, nggak tahu. Ngitungnya pun kita payah. Tak tahu, Allah Jalla wa'ala mengetahuinya. Subhanallah. Ya, inilah maknanya Al-Latif, yang maha mengetahui. Berapa air ini andai kata dipecah molekul-molekulnya, saya tak tahu, Allah mengetahuinya Subhanahu wa ta'ala. Adapun makna Al-Latif yang kedua, wal makna tsani alladhi yusilu ila ibadihi wa awliyaihi masalihahum, maknanya Allah Jalla wa Ala yang menyampaikan kepada hamba-hambanya, kepada wali-walinya, masalihahum, segala macam yang mereka butuhkan dari kemaslahatan dunia dan akhirat mereka, bilutfihi wa ihsanih, dengan kelembutannya, kebaikannya, min turuqin la yash'uruna biha, dari jalan-jalan yang tidak dia ketahui. Kadang-kadang sesuatu kita anggap itu buruk, ternyata di baliknya banyak sekali kebaikan. Allah berikan kepada kita kebaikan dengan cara yang begitu lembut, ya, yang kita tak sadar. Kadang-kadang kita mengeluh seseorang terlambat, ya, ke bandara mengutuk dia, dikutuknya segalanya, jalan-jalan dikutuknya, yang macet, supir dikutuknya tak cepat, sampai di bandara pesawat telah terbang, merintih, menangis, menjerit, histeris, komplain sana sini, baru sebentar pesawat terbang, jatuh tuh pesawat, seketika berubahlah dia. Alhamdulillah, selamat aku tadi. Kalau andai kata aku ikut pesawat itu, tak lagi aku bisa mengucapkan Alhamdulillah. Bersyukur dia. Allahu Akbar. Allah sampaikan kepada manusia hajatnya dengan cara yang begitu lembut, selembut-lembutnya, yang kadang kita tak sadar bagaimana Allah giring kepada kita kebaikan Subhanahu wa ta'ala, dengan cara yang begitu halus, ya, tak terbaca oleh kita, sehingga kita selalu mengutuk sesuatu perkara yang kita inginkan, tak dapat, tak jadi, ya,
luput daripada kita sesuatu yang kita anggap baik, padahal Allah lebih tahu itu tak baik bagi kita. Setelah lama baru muncul hikmah-hikmahnya. Oh, seperti ini, seperti ini. Subhanaka ya Rabb. Ila mana al-latif.